Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu dalam perbincangan di meja redaksi, membaca berita di balik berita. Jadi beritanya Anda bisa baca di mana-mana, tetapi kita ajak Anda untuk bicara soal yang behind the scene-nya begitu ya, Mbak Agi, dan juga konteksnya seperti apa sih gitu. Dan Ya. ini seperti biasa Anda tetap bersama kami, saya Subno Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai Anda hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, oke, Mbak Agi, pasti udah bisa kita tebak dong ya apa yang mau kita omongin ya. Viewer pasti Hmm? juga bisa menduga. Kita pasti kita akan tetap bicarakan soal Anies, rame-rame soal heboh Anies, soal dan PKS, dan kemudian juga judi online nih Mbak Agi yang luar biasa. Dan hari ini kebetulan ada rapat kerja antara Komisi 3 dengan Kepala PPATK ya. Ini PPATK itu panjangannya jadi lupa saya, pusat eh, pengendalian analisis transaksi keuangan atau apa pokoknya Tidak eh, analisa keuangan. itu pokoknya soal inilah berkaitan dengan money laundering lah begitu ya. Jadi dan Iya, judi ini kan betul. erat kaitannya dengan money laundering, dan data-data dari PPATK ini memang ngeri-ngeri sedap ya. Kalau kemarin kan sempat disebutkan oleh juru bicaranya Nasir Konga bahwa untuk kuartal pertama tahun 2024 ini saja sudah 600 triliun kan omsetnya judol itu. Tapi yang sekarang menarik itu karena kemudian jadi rame itu adalah satu, disebutkan bahwa anggota DPR sampai DPRD itu ada 1.000 orang yang terlibat judi online. Kemudian yang juga mengagetkan adalah data-data per kelurahan ya Mbak Agi. Ya sebutnya itu Iya, ya. Itu iya. gila-gilaan ya. Per kelurahan itu sampai seperti itu, kita bisa bayangkan itu kalau disalurkan ke UMKM itu udah luar biasa makmur itu desa desa itu ya Mbak, dengan omset judi seperti itu ya. Saya membayangkan pertukaran uang di sebuah desa itu kalau disalurkan di kegiatan UMKM itu udah gede banget itu Mbak Agi ya. Iya, iya betul sekali Mas Hersu. Jadi bahkan ini ya Menko Polhukam Hadi Cahyanto itu akan mengumpulkan camat dan juga kepala desa di seluruh Indonesia. Dan kemudian mereka itu akan diberikan data-data karena ini kan namanya ada, transaksinya berapa ada begitu. Jadi Nomor sebetulnya teleponnya pemerintah. ada, segala macam semua, nomor telepon, nomor rekeningnya ada semua itu ya. Betul, data-datanya ada, jumlahnya ada. Jadi mereka akan dikumpulkan kemudian diberikan itu agar mereka dapat memberantas dan mengingatkan dan juga memberantas judi online di daerah masing-masing. Nah, ini yang menjadi masalah kalau Pak Camatnya dan juga Pak Kepala Desanya juga pelaku judi online gitu. Iya iya. Ya karena ternyata kayak rapat kerja dengan Komisi 3 gitu. eh, dan kemudian datanya dibuka bahwa ada 1.000 orang itu di DPR RI dan DPRD itu seluruh Indonesia ya, tapi kemudian tuh langsung geger kan Komisi 3 ya. Saya juga tengok-tengok apa ada di antara mereka juga yang terlibat judi online. Nah, kalau itu udah mulai ketar-ketir, mungkin setelah selesai rapat gitu, kalau itu terjadi loh ya, pasti langsung Ya. nempel kepala PPATK, tolonglah kan gitu. PPATK melakukan analisis terkait dengan transaksi yang diduga ini dan sudah sangat kuat dugaannya terkait dengan judi online. Memang perkembangan paling masif terjadi di sekitar 2019, 2020, 2021. 2017 kita sudah menemukan dana 2,1 triliun, lalu kemudian 2018 3,9 triliun, berkembang 100% di 2019, 3,85%, berkembang lebih dari 100% lagi di tahun 2020 menjadi 15,77%, berkembang lagi lebih dari 100% di 2021, dan terus yang paling masif adalah 2021 ke 2022. Itu 57 triliun menjadi 104 triliun, lalu berkembang di tahun 2023 saja kami ketemu angka transaksi terkait dengan narkotika judul ini adalah 327 triliun. Nah di kuartal pertama saja di tahun ini kami menemukan transaksi sebesar 101 triliun lebih terkait dengan judi online. Nah, jumlah transaksi yang kami analisis secara keseluruhan sudah mencapai 400 juta transaksi. 400 juta transaksi. Di tahun ini saja sampai kuartal 1 kami sudah lebih dari 60 juta transaksi. Untuk sampai bulan ini saja kami menemukan lebih dari 60 juta transaksi. Nah, pertanyaan apakah ini terkait dengan semua kalangan? Ya, kami
kami bahkan tadi Pak Johan Budi, gimana sih detailnya? Ya kita seperti yang sudah sampaikan Ketua Tim Satgas kemarin, Bapak Menko Polhukam, bahkan kita sudah memotret sampai kepada kecamatan, sampai kepada desa. Jadi kita sudah paham di provinsi mana saja paling banyak, lalu kemudian di Dati 2 mana saja paling banyak, lalu kemudian gender juga kita sudah, profesinya sudah ada, dan sampai ke tingkat desa. Dan bahkan profesi-profesi sudah kita petakan sampai tadi Bapak menyinggung masalah wartawan dan segala macam. Nah, pertanyaan terkait dengan pertanyaan apakah profesi, ini kita bicara profesi ya, seperti Bapak Pak Habibur Rahman tadi, apakah ada legislatif pusat dan daerah? Ya, kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang, lebih dari 1.000 orang. Ya. Pak, jadi gini Pak Ivan, Ya. Kan datanya ada nih Pak. Ya. Ya, datanya ada, profesi Datanya legislatif ada, ya. Mungkin terkait DPR RI, kan kita ada MKD DPR. Ya. Ya. Saya anggota MKD juga Pak kebetulan. Di sini ada Pak pimpinannya, ada nggak? Ya, kita minta tolong dikasih aja ke MKD biar kita bisa lakukan penyikapannya seperti apa nanti. Ya. Ya, nanti akan kami kirim surat. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD sama sekretariat kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, dan angkanya bisa saya sampaikan? Ya, angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Ya transaksi di antara mereka dari ratusan sampai ada miliaran, sampai ada satu orang sekian miliar. Orang sampai bisa 25 miliar begitu? Enggak, agregat secara keseluruhan. Itu deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar juga. Pimpinan, saya usul ini pimpinan, karena ini menyangkut juga para wakil rakyat, tadi sudah disampaikan pimpinan, sebaiknya hari ini atau kita putuskan MKD yang memanggil PPATK ke MKD untuk menjelaskan secara terbuka di sana. Terima kasih. Ya, akan saya sampaikan ke pimpinan MKD. Pimpinan, tidak adil rasanya kalau hanya legislatif aja yang disampaikan. Eksekutif, yudikatif juga perlu disampaikan, ya kan? Saya nggak setuju juga kalau hanya legislatif. Bagaimana putaran di sana, di eksekutif, di yudikatif? Jangan-jangan memang sudah merambah ke semua cabang-cabang kekuasaan. Seolah-olah termasuk di PPATK ada nggak tuh Pak, yang main Pak? Di PPATK Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Setuju pimpinan, setuju. Saya kira eksekutif Cuma juga, sedikit orangnya, cuma 500 orang. Kalau yudikatif di PPATK. juga. Ya pastinya ya bukan pastinya ya, tapi kemungkinan besarnya ada Mas Hersu. Karena kalau kita DPR RI-nya ada Mbak, tapi yang di Komisi 3 itu kan yang jadi pertanyaan. Kan kalau DPR RI kan jelas ada tadi dari disebutkan. Iya, tapi kalau yang misalnya kita kan ada berapa komisi dan kemudian ada 575 ya Mas Hersu, kalau yang kemarin baru kan 580 ditambah dengan jumlah anggota DPRD tingkat 1 dan tingkat 2 itu ada sekitar 20.000 kalau seluruh Indonesia yang diambilnya. Nah, kemudian tapi kalau kata Pak Ivan Justia Vandana kan itu ditambah dengan kesekjenan begitu ya, kesekjenan. Tapi tetap aja kalau jumlahnya itu ada 1.000 lebih, bayangkan artinya taruhlah itu sekitar 20.000 itu tadi ya, berarti satu dari setiap 20 orang itu adalah pelaku judi online begitu kan. Nah, kemudian kalau kita jumlahkan begitu atau kita bagi begitu ya, yang ada di DPR itu ada sekitar 575. Nah, kita bagi 20 saja itu kira-kira ada berapa? Berarti kan ada kalau setiap 100 itu ada 5. 5 kali 5 sudah 25 ditambah 3. Jadi sekitar 28 lah begitu ya kalau untuk yang DPR ini kalau dibagi merata semuanya begitu. Mungkin juga tidak akan demikian, tapi yang jelas begini Mas Hersu, dari Habibur Rahman yang dari Komisi 3 yang dia juga anggota MKD kan dia mengatakan bahwa tolong diberikan nama-nama tersebut begitu, dan Ivan Justia Vandana menyanggupi untuk segera memberikan nama-nama tersebut yang seperti tadi sebelum kita tapping Mas Hersu mengatakan kemudian rame lah ini ya anggota DPR agar supaya tidak hanya anggota DPR saja yang diberikan nama-namanya dan kemudian diproses di MKD. Kata Habibur Rahman kan
kemudian setelah diberikan nama-nama tersebut akan disikapi bagaimana selanjutnya begitu kan. Nah, jadi dari anggota DPR sendiri meminta agar dari eksekutif, dari yudikatif itu juga diberikan nama-namanya karena memang semuanya ada begitu Mas Ersu. Bahkan kemudian dari Kominfo ini dari Budi Ari Setiadi Menteri Kominfo sendiri mengatakan bahwa di jajarannya itu sudah ketahuan siapa saja yang menjadi pelaku judi online. Begitu juga di ASN yang lain. Ini luar biasa. Kepolisian mengakui bahwa jajarannya ada pelaku judi online, dari TNI pun mengakui. Jadi semuanya memang sudah mengakui. Nah, yang pertama yang uniknya Mas Ersu, besok itu ini janji ya dari Menteri Kominfo bahwa besok akan mulai diumumkan para ASN pelaku judi online tersebut dan dimulai dari Kementerian Kominfo. Ini kita tunggu janjinya. Ya, tapi kayak menarik itu bahwa kalau pernyataan dari Menteri Kominfo menyatakan bahwa ketika ditanya apakah ini mereka mau dipidanakan, mereka enggak, karena mereka kan korban begitu ya. Tapi kalau tadi saya menyimak penjelasan dari Habibur Rahman, kalau undang-undangnya pelaku judi online itu juga bisa dihukum gitu tadi. Kalau saya salah menyimak apa yang dikatakan oleh Habibur Rahman, Mbak Agi. Iya. Memang ini masih ada dualisme pendapat gitu Mas Hersu, apakah mereka korban ataukah mereka ini malah pelaku pidana begitu. Tapi dari pihak kalau saya mengikuti rapat kerja di Komisi 3 tersebut, mereka mengatakan menginginkan agar para pelaku judi online ini bisa dipidana. Artinya berarti masih ada belum ada kepastian begitu bahwa mereka ini juga pelaku begitu. Jadi siapkan ruang tahanan untuk 2,7 juta orang itu ya, karena pelakunya kan berdasarkan data dari Kominfo kan 2,7 juta orang. Nanti bareng tuh kalau ada anggota DPR juga yang dihukum karena itu dibarengin dengan pelaku judi online. Itu seru itu. Malah Mas Hersu, itu kan data dari Kominfo begitu ya. Sementara kalau yang data dari PPATK pada akhir tahun lalu, mungkin sekitar bulan November, itu justru mencapai 3,2 juta pelaku judi online di seluruh Indonesia begitu. Dan untuk 2023 itu jumlahnya mencapai 327 triliun kan. Terus melonjak dari tahun ke tahun, dari sebelumnya hanya sekitar 104 atau 105 triliun, kemudian melonjak jadi 327 triliun, dan sekarang itu masih datanya itu masih belum pasti karena ada yang mengatakan bahwa triwulan pertama itu mencapai 100 triliun, terus kemudian bahwa sekarang ini pada saat ini bulan Juni sudah mencapai 600 triliun, sementara dari Kominfo itu datanya yang disebutkan itu beda lagi begitu ya. Jadi ini yang jelas itu pasti bertambah Mas Hersu, karena jumlahnya pun terus bertambah dan Indonesia menjadi negara dengan pemain judi online itu terbesar di dunia begitu. Tapi kalau saya menyimak tadi ya yang dinyatakan oleh Yustia Vandana itu kan bahwa mereka itu punya by name, by address, dan kan juga by nomor teleponnya, dan saya kira wajar kan juga rekeningnya Mbak Agi, kan judi online ini kan melibatkan nomor telepon yang ada dan kemudian uangnya itu kan ditransfer dari rekening ke rekening kan Mbak Agi. Jadi dari situ ya sebenarnya dengan mudah ditrasir, dan saya kira data yang dimiliki oleh PPATK itu pasti lebih valid ketimbang data yang ada di Kominfo, karena Kominfo tentu saja tidak akan punya mendalami sejauh seperti yang dilakukan oleh PPATK. Kalau PPATK kan menelusuri follow the money ya, dia lihat bagaimana pergerakan uang itu di rekening kan begitu, yang mencurigakan, dan itu kemudian terus diikuti dan sampai kemudian mereka punya data tadi tuh yang angka-angka yang sangat mengejutkan tadi itu Mbak Agi, sampai detail kan. Itu baru di DPR, dan seperti diakui oleh Ivan juga mereka punya data-data di kementerian maupun lembaga negara lainnya siapa saja yang terlibat di situ gitu. Betul sekali. Karena bahkan untuk jumlah transaksi yang dilakukan oleh 1.000 lebih anggota DPR di tingkat 1 dan tingkat 2 tersebut pun juga terdata begitu ya. Ada 63.000 transaksi, bayangkan. 63.000 transaksi, dan ini semuanya diketahui begitu Mas Hersu. Nah, dan yang menariknya lagi adalah terungkap juga bahwa ternyata data-data rekening tersebut itu ternyata diperjualbelikan gitu. Selain dari data yang rekening yang dorman atau rekening tidur yang kata Ivan, itu adalah bisa jadi rekening itu si pemiliknya saking kaya rayanya dia lupa kalau dia masih punya rekening, masih punya tabungan. Dulu pengen banget ya punya perasaan seperti itu gitu. Dan kemudian punya kawan lah seperti itu gitu. Dapat tahu bisa dioper ke kita rekeningnya. Saya doakan Mas Hersu seperti itu, jadi saya kecipratan.
Nah, tapi yang paling banyak katanya itu adalah Mas Hersu, ini yang kok miris kita lihat ya, itu ternyata digunakan nama-nama di desa. Jadi sepertinya ada dari bandar judi, begitu Mas Hersu datang ke desa dan kemudian mereka memakai nama-nama petani, nama ibu-ibu di situ untuk membuka rekening. Nah, jadi mereka hanya diminta KTP-nya saja, data-datanya saja, kemudian dibawa dan satu orang yang apa namanya ya, tengkulak rekening begitu ya, itu mereka bisa mendapatkan ribuan. Jadi bisa mendapatkan ribuan rekening. Jadi kita bayangkan kenapa mereka harus seperti itu? Karena rupa-rupanya mereka yang bermain judi online ini belum tentu mereka memiliki rekening begitu yang bisa dipakai untuk apa namanya mentransfer deposit. Jadi kalau pemain judi itu kan dia harus ada depositnya dulu baru kemudian dia main judi online, kalau dia kalah atau dia menang itu akan ditransfer ke rekening tersebut. Jadi dia memakai rekening belum tentu rekeningnya dia. Jadi rekening yang memang sudah disediakan oleh si bandar. Nah, untuk satu rekening itu saja itu mereka mendapatkan Rp100.000 begitu ya, upah untuk memberikan nama-nama tersebut. Nah, kemudian saya cek ternyata memang membuka rekening itu mudah sekali Mas Ersu. Jadi kalau sekarang udah membuka rekening secara online itu sangat-sangat dimudahkan. Jadi seperti misalnya hanya butuh kopi atau scan dari iktp, kemudian juga NPWP kalau punya NPWP, kalau nggak punya juga nggak apa-apa begitu, dan kemudian data yang lainnya mengisi formulir seperti itu begitu ya, dan setelah itu ya mentransfer sejumlah apa namanya uang begitu sebagai syarat pembukaan rekening. Kemudian mereka memilih jenis tabungannya apa dan sebagainya. Nah, terus kemudian mereka juga memilih cabang yang dikehendaki yang dekat begitu kan. Nah, tentu saja ini yang menentukan adalah si bandar judol tersebut begitu. Dan dia kemudian yang melakukan sesudahnya begitu menyebarkan rekening dan sebagainya. Ini luar biasa ini permainan ini. Seharusnya sudah diketahui pola ini oleh para Iya aparat. ya. Harus ya lama. Dan yang menarik yang tadi saya sebutkan awal tadi Mbak, yang menarik itu menurut saya kalau kita bacakan juga data tentang desa per desa gitu, desa mana saja ternyata yang paling tinggi di apa apanya digunakan untuk judol lah begitu ya, terjadinya judol atau digunakan untuk judol tadi Mbak. Iya ya, kalau ini kita per kecamatan saja ya. Ini Ya, yang 7 ini disebutkan ini 7 yang paling tinggi Mas Hersu. Yaitu ini kita ada di Jakarta ternyata yang paling banyak Mas Hersu. Jadi yang pertama adalah Kecamatan Bogor Selatan. Ini ada di Bogor tentunya ya, dengan sebanyak 3.720 transaksi dengan jumlah transaksi 349 miliar. Dan sisanya yaitu 349 miliar nih Mas Hersu untuk satu kecamatan. Gila itu. Bayang seandainya diberikan kepada UMKM per UMKM 5 juta misalnya, sudah berapa UMKM itu yang bisa akan mendapatkan modal. Dan kemudian yang berikutnya yang kedua hingga ketujuh itu adalah Kecamatan Tambora, ini kita tahu ada di Jakarta, kemudian Kecamatan Cengkareng, Kecamatan Tanjung Priuk, Kemayoran, Kalideres dan Penjaringan dengan jumlah transaksi itu tetap saja mencapai miliaran. Tambora misalnya 196 miliar dan yang terkecil adalah Penjaringan yaitu 108 miliar. Ini luar biasa banget Mas Hersu, ngeri lihatnya. Ya. Jadi betul-betul ini sudah merasuk sampai ke bawah-bawah ya. Jadi saya kira mungkin angkanya jauh lebih besar dari itu ya. Dan kalau dibandingkan dengan yang saya sebut tadi 2,7 juta kan angka Kominfo ya, mungkin lebih akurat angka data yang dimiliki oleh PPATK ya Mbak dibanding itu ya. Jumlahnya berapa juta kalau sekarang PPATK kira-kira Mbak? 3,2 juta. 3,2 juta. Itu yang dia iya. Tentunya kalau tahun 2024 kemungkinan besar nanti di akhir tahun itu akan jauh lebih besar lagi karena untuk 3 bulan pertama saja sudah 100 triliun dan kemudian terindikasi hingga bulan Juni ini saja, artinya ini 6 bulan ya Mas Hersu, itu sudah sekitar 600 triliun. Ini luar biasa. Sementara kalau untuk jumlah apa ya provinsi begitu yang tertinggi itu Jawa Barat Mas Hersu, itu sekitar 3,2 triliun begitu transaksinya di Jawa Barat. Ya ini bayangkan ya, itu kita hanya menghitung angka-angka, tapi ketika kita zoom in gitu kan, problem-problem sosialnya itu luar biasa ya, seperti dalam kasus kemarin ada polwan di Mojokerto yang kemudian membakar suaminya karena uang gaji ke-13 itu ternyata dipakai untuk judi online, kemudian ada yang bunuh diri di dokter marinir ya, kemudian ada juga di Maros ada perwira TNI yang menggunakan dana kesatuan untuk judi. Jadi ini saya kira kalau kita zoom in yang mungkin belum tercover oleh ini banyak sekali kasus-kasus yang
drama kemanusiaannya luar biasa akibat judi online itu. Belum lagi kalau kita bicara ya Mbak Agi, banyak sekali tenaga kerja Indonesia yang tertipu ditawari kerja di luar negeri, ternyata dia rupanya luar negerinya itu Kamboja gitu ya, dan mereka menjadi operator judi online dengan gaji yang sangat kecil, dan kemudian mereka seperti bekerja paksa lah begitu ya Mbak di negara-negara itu. Iya, saya teruskan yang tadi, tragedi itu Mas Hersu, itu miris sekali. Ada satu, kejadian di Semarang baru beberapa hari yang lalu saya baca. Itu ada seorang ibu yang, baru saja melahirkan, karena melahirkan dia maka, melahirkannya di rumah ibunya sendiri begitu ya, dan kemudian, dia diantar oleh tetangganya untuk pulang ke rumah, dan ketika dia pulang ke rumahnya selesai dia melahirkan, dia mendapati di dalam rumahnya dia melihat suaminya gantung diri. Jadi ini kalau saya bisa membayangkan bagaimana perasaan ibu tersebut begitu ya, karena ternyata sebelumnya si suami ini sudah 3 kali mencoba bunuh diri, tapi ketahuan oleh si istri, sampai kemudian si istri ini akhirnya karena dia mengandung, dia akhirnya melahirkan, tapi setelah melahirkan akhirnya mendapati suaminya sudah tiada, gantung diri, dan itu karena judi online Mas Hersu, terperangkap judi. Dan sebelum dia gantung diri, ternyata dia sudah sempat menggadaikan sertifikat rumahnya. Ini kan kasihan sekali, seorang ibu punya anak, kemudian dia kehilangan rumahnya, kehilangan suaminya. Kita ngeri banget ya membayangkan akibatnya bisa seperti itu. Begitu juga di Cianjur begitu. Di Cianjur ini kita tidak tahu lagi jumlahnya berapa begitu ya secara keseluruhan. Tapi yang jelas dari 20 orang yang melakukan sidang perceraian begitu ya di Pengadilan Agama kelas 1A Cianjur, itu ternyata sekitar 3 Mas Hersu itu adalah penyebabnya karena judi online, dan akhirnya mereka bercerai. Jadi setiap hari diperkirakan itu ada 3 orang yang bercerai karena judi online itu tadi. Ini kan ngeri, merusak seluruh sendi-sendi bangsa. Bahkan sekitar 2% kalau tidak salah itu disebutkan oleh Pak Hadi Cahyanto dan juga Pak Muhajir, itu adalah anak yang berusia di bawah 10 tahun. Jadi bayangkan kalau jumlahnya ada 3,2 ada 3,2 juta pelaku judi online, 2%-nya itu berapa Mas Hersu? Ini anak-anak di bawah 10 tahun ya. Di bawah 10 tahun itu terlibat judi online, Mbak. Di bawah 10 tahun terlibat judi online, artinya mereka juga pasti tidak punya rekening kan, dan itu disediakan di bandar begitu. Duitnya dari mana itu? Ya iya, itulah Mas Hersu, makanya banyak sekali anak-anak nakal, anak-anak yang kemudian banyak kasus kan, kemudian mencuri apa dan sebagainya begitu. Dan ternyata dari keseluruhan jumlah itu tadi ya, pelaku judi online di Indonesia, 80% itu adalah mereka yang berekonomi menengah ke bawah. Jadi justru mereka di papan bawah ini yang pelaku, mereka berjudi karena mereka banyak juga yang sudah lelah dengan kehidupannya, mereka ingin menjadi kaya dan kemudian dilakukan dengan berjudi itu tadi, berharap mereka dapat rezeki nomplok begitu. Ini padahal yang akhirnya terjadi, kita tahu misalnya seperti 600 triliun yang disebutkan oleh PPATK tersebut, itu lari ke 20 negara seperti yang disebutkan Mas Hersu tadi, yang di luar Indonesia, yang masih di ASEAN, mungkin antara lain adalah Vietnam gitu ya, Filipina, begitu juga dengan Kamboja Mas Hersu, dan kita sudah memutus hubungan internet kalau tidak salah. Budi Ari, Menkominfo sudah memutus hubungan internet dengan Filipina dan Kamboja. Dan kalau pelaku ini kan termasuk dalam pelaku perdagangan manusia, human trafficking yang disebutkan Mas Hersu tadi. Jadi itu memang sudah berkali-kali Kementerian Luar Negeri kita itu melakukan penyelamatan di luar negeri terhadap human trafficking, yaitu orang-orang yang diiming-imingi bekerja di luar negeri dengan gaji yang layak, gaji yang tinggi, dan mereka dikatakan akan kerja di kafe, mereka kerja di restoran, jadi tempat-tempat yang menyenangkan. Ternyata setelah di sana mereka dijemput dan mereka diambil semuanya, mereka bahkan disuruh bayar sendiri, begitu ya Mas Hersu, transportasinya dan sebagainya, dan transportasi menuju ke tempat lokasi judi online tersebut juga dianggap sebagai hutang begitu kepada orang-orang yang dari Indonesia yang datang ke sana. Dan ternyata kalau yang saya baca ini ngeri banget, di sana tempat-tempat lokasi judi online itu di tempat-tempat yang sulit terjangkau Mas Hersu, seperti misalnya di puncak bukit, dan itu harus melalui jalan yang
jalan yang diamankan sendiri oleh mereka begitu, oleh pelaku-pelaku ini kan berupa mafia, sehingga bahkan keamanan setempat pun sulit untuk menjangkau begitu, karena mungkin di sana pun juga ya seperti halnya di Indonesia ada beberapa oknum begitu yang melakukan kerjasama menjadi backing begitu dan sebagainya, sehingga sulit untuk menangkap. Nah, dari Kementerian Luar Negeri sendiri, misalnya dari berapa orang, itu biasanya secara bertahap bisa mengeluarkan berapa orang, dan masih tersisa-sisanya di sana begitu, dan akhirnya bisa dikembalikan di sini. Tapi ada juga yang sangat sulit untuk ini, dan mereka itu di dalam, Mas Hersu, itu tidak digaji karena dari hari ke hari misalnya makannya apanya dianggap sebagai hutang. Jadi mereka sendiri pun kapan hutangnya selesai, nggak selesai-selesai, dan mereka hanya menjadi operatornya otomatis kebanyakan adalah penjudi dari Indonesia, kan mereka admin. Jadi kalau judi online itu adminnya tidak pasif, bahkan melakukan komunikasi. Ya tentunya komunikasi kalau tidak dalam bahasa Inggris, kalau sesama orang Indonesia yang menjadi operator itu bisa dengan bahasa Indonesia. Itulah mengapa maka mereka yang di desa-desa pun juga bisa melakukan judi online tersebut begitu. Yes, oke. Ngeri, serem ya. Yang pertanyaan kok kemana aja pemerintah ya selama ini kok sampai kemudian udah berurat berakar seperti ini gitu ya. Ini kan abai ya sebenarnya. Tapi kalau kita ingat kembali, kita mesti merefer kemarin kepada kasus Ferry Sambo kan, begitu waktu itu juga muncul chart-chart soal ada pos-pos judi online yang disebut 303 itu terkait dengan para aparat penegak keamanan, aparat penegak hukum juga ya Mbak ya, banyak dilindungi dari permainannya. Itu yang saya kira yang lebih penting lagi dibongkar itu bagaimana mafianya dari ini yang melibatkan juga para aparat penegak hukum itu. Betul sekali Mas Hersu, dan nuansa-nuansa itu sebetulnya sudah sering kita dengar ya, para pejabat, teman-teman kita yang politikus kan juga mengatakan itu. Seringkali mereka ada di media juga hanya mengatakan, seolah-olah bertanya begitu ya, apakah ada penegak hukum dan juga pejabat yang menjadi pelindung atau menjadi backing dari judi online ini begitu. Padahal mereka sudah tahu jawabannya, bahkan orangnya siapa mereka pun sudah tahu begitu. Tapi kan memang ini ya kita tahulah situasi kondisi politik di Indonesia seperti ini, saling menyandera dan kemudian saling menutupi kalau seandainya mendapatkan keuntungan dan sebagainya. Yes, oke. Kita pindah ke topik berikutnya, dan ini masih ada juga kaitannya dengan sandera, tapi sandera politik ini berkaitan dengan Anies Baswedan. Sampai sekarang masih ramai diperbincangkan mengapa kemudian tiba PKS yang tadinya sudah memutuskan akan maju sendiri mengusung Sohibul Iman sebagai calon gubernur Jakarta, tiba-tiba balik kanan begitu dan mengusul Anies Baswedan. Ini masih ramai diperbincangkan, walaupun bagi para pendukung Anies Baswedan ini rata-rata menyambut lega dan dia nggak peduli mau apapun latar belakangnya, yang penting PKS ngusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat ini sedang dalam perjalanan, karena itu izinkan menyampaikan rekaman ini, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas sikap PKS hari ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden. Insya Allah sekembalinya ke tanah air, kami akan segera berkomunikasi dengan pimpinan PKS untuk membahas langkah-langkah lebih jauh untuk tindak lanjut ke depan. Begitu juga dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain. Kita sudah berjuang bersama-sama di Jakarta maupun di tingkat nasional bersama PKS. Insya Allah kita berjuang bersama-sama ke depan. Alhamdulillah sesudah PKB dan PKS, insya Allah akan ada partai-partai lain yang mau berjuang bersama untuk mengembalikan Jakarta menjadi kota yang maju kotanya, bahagia warganya. Salam takzim untuk seluruh keluarga besar PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bagi politisi partai lain ya kan itu jadi mereka juga jadi jengkel juga, terutama seperti PDIP kan. Sebenarnya PDIP ketika pada waktu PKS menyatakan akan mengusung sendiri kandidatnya dari internal, kan dia menyatakan bahwa kursi suara PDIP dengan PKB itu cukup pada waktu itu mengusung Anies Baswedan kan gitu. Sementara yang lain juga seperti Nasdem gitu. Makanya politisi Nasdem juga banyak yang nguring-nguringan juga gitu, nganggep ini kemaruk nih PKS nih. Sekarang begitu balik ke badan tiba-tiba minta kalau enggak Anies jadi kadernya, ya itu kemudian jadi wakil gubernurnya dari mereka. Sementara kalau seperti politisi PDIP Basari Barus itu kan bahwa ya sebenarnya Anies itu tidak identik dengan PKS gitu. Jadi kalau dia ngambil PKS, wakilnya juga dia PKS, ketua DPRD-nya PKS, kan ini jadi the winner take all jadinya gitu loh Mbak Agi. Iya, memang kalau untuk gubernur seperti ini, balas budi atau balas jasanya atau bagi-bagi jabatannya memang lebih sulit ya Mas Hersu. Susah ya, nggak kalau DPR, kalau presiden bisa
di Hmm. mana di kabinet. Kalau ini nggak bisa, ini cuma hanya gubernur dan wakil gubernur itu saja yang jadi masalah. Gubernur dan wakil gubernur dan mungkin mengambil ya teknokrat dari apa namanya maksudnya dari partai yang pengalaman apa dan sebagainya masuk ke BUMD paling kan seperti Iya, itu tapi ya. kalau dinas-dinas kan nggak bisa, Mbak G. Iya, betul. Jadi ya memang ini diperlukan kelegowoan mungkin ya. Yang jelas sih kalau dari kita melihat suara dari netizen itu mengerucut kepada pro dinasti dan anti dinasti. Begitu Mas Ya, Ersu. Jadi kalau sudah mengerucut kepada kedua ini, akhirnya kan sulit untuk ada poros tengah begitu kan. Misalnya apa PDIP itu nanti akan membentuk poros tersendiri begitu mengusung kadernya sendiri juga sulit untuk mendapatkan siapa kira-kira yang akan berkoalisi dengan PDIP. Sementara sekarang yang ada di benak apa namanya warga gitu yang di benak netizen itu kan representasi dari keseluruhan warga atau masyarakat adalah netizen kalau saya melihat begitu ya. Paling mudah melihatnya dari situ. Itu sudah mengerucut kepada siapa yang memihak kepada koalisi Indonesia Maju begitu atau Pak Jokowi atau Pak Prabowo artinya dia pro dinasti dan kemudian yang kemudian memihak yang di luar itu atau oposisi itu berarti dia anti dinasti begitu. Nah, dari sini saja kita sudah bisa melihat ya seharusnya kalau seperti PDIP dia mau konsisten ya dia artinya mendekat kepada Anies dan Sohibul. Tapi kan ini Anies dan Sohibul pun juga belum pendaftaran masih jauh. Jadi masih cair. jauh ya, masih Agustus, Mbak, nanti Agustus tanggal Masih Agustus 27 sampai begitu. 29 seingat saya ya. 22 Nah, sampai jadi 29 kalau tidak salah iya, pendaftaran. 27 sampai 29. Jadi artinya misalnya di apa namanya diusung cawagup dari PDIP pun masih bisa, dari PKB juga masih bisa. Walaupun PKB mengatakan legowo saja kalau seandainya dari PKS cawagupnya begitu. Yang penting Anies tidak masuk menjadi kader atau tidak di PKS kan begitu kan. Dan kalau melihat narasi Jakarta ya Mas Hersu, itu kan memang Anies menang tuh di Jakarta Timur, di Jakarta Selatan dan juga setengah di Jakarta Pusat. Sementara untuk di Jakarta Utara dan Jakarta Barat, ini kan Anies kan kemarin kalah untuk Pilpres ya, misalnya seperti itu. Sementara di Jakarta Utara dan Jakarta Barat itu PDIP yang lebih menguasai begitu suaranya, begitu Mas Hersul begitu dan sebagian kecil adalah PSI karena tapi itu kan hanya berapa ratus ribu saja begitu ya itu kita lihat dari kemenangan dari Grace Natali begitu. Dalam hal ini representasi dari anti dinasti adalah PDIP begitu Mas Hersul selain dari PKS. Nah, mungkin bisa saja nanti apa bagi-baginya dengan PDIP. Kita masih belum tahu lah untuk saat ini ya Mas Hersu. Ya, Masih cair. misalnya ada yang mengusulkan kemarin, oke, mungkin ketua DPRD-nya tidak PKS nggak ambil gitu ya, tapi diberikan kepada PDIP. Bisa juga seperti itu kan kemarin ada usulannya semacam itu. Tapi yang jelas bahwa ini dengan perkembangan terbaru itu bukan yang ya kalau misalnya seperti Nasdem dan PDIP ini kan tinggal pusing mikir bagaimana kira-kira positioningnya di mana kan begitu ya. Tapi yang pusing tuh Pak Jokowi menurut saya sekarang justru karena itu kan dia Pak Jokowi kan pasti berusaha dengan berbagai macam cara untuk menghambat Anies Baswedan dan gitu karena berkaitan dengan konstelasi tahun 2009 dan kemudian nasib Kaisang kan gitu Mbak Agi ya. Iya, belum lagi ditambah IKN Mas Ersu. IKN ini Agustus ini harus upacara. Sementara problem di IKN ini masih pembangunan ini masih ada yang sekian persen. Jadi memang Pak Jokowi saat ini lagi pusing banget gitu ya memikirkan Jakarta, bagaimana nasib Kaisang dan juga memikirkan IKN gitu ya itu saya kira akibat dari ambisi yang terlalu besar begitu ya. Dan apa namanya? Ya kita melihatlah apa ke depannya semoga ini memang benar-benar keinginan rakyat begitu yang menang di Jakarta. Walaupun dikatakan ibu kota itu pindah ke IKN, tapi pada kenyataannya ternyata Jakarta ini masih menjadi magnet yang jauh lebih besar. Siapa yang memperebutkan menjadi ketua otorita IKN? Saya rasa tidak ada. Tapi di Jakarta semua orang ingin partai itu menguasai Jakarta. Ya. Untuk jadi ketua RT-nya pun mungkin pada nggak mau apalagi berat bebannya. Oke, Mbak ini menarik. Saya kira perkembangan terbaru, tapi sudah mulai ada gambaran karena kelihatannya kalau PKB ya sudah bisa. Kalau PKB merasa sudah tidak keberatan, ya artinya sebenarnya tiket untuk Anies sudah aman. Tapi sekali lagi saya selalu menyatakan bahwa ini belum aman sampai nanti pada soal ini sampai pada penetapan calon ya. Penetapan calon itu pada bulan September. Tanggal berapa ya? Tanggal 29 atau 22 begitu saya lupa. Ya, 22.
Ya. Hmm. Nah, tapi atau setidaknya setelah pendaftaran lah pada bulan Agustus kita akan sudah dapat gambaran begitu. Kalau sebelum itu saya kira Pak Jokowi pasti akan masih berusaha terus untuk cawe-cawe seperti halnya juga Pilpres kemarin begitu. Hanya bedanya kalau kemarin kan Pak Jokowi masih jadi presiden, pasti yang bikin Pak Jokowi juga pusing karena nanti pada waktu pilkada dia sudah tidak jadi presiden lagi. Jadi kalau toh bisa cawe-cawe-nya terbatas banget lah begitu ya, Mbak. Iya iya iya, betul. Apalagi kalau nanti, Anies yang terpilih untuk DKI Jakarta begitu Iya, ya, Mas Hersu. iya. Ya Wah, ya, itu saya rasa duetnya masih dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo istananya masih tetap di Istana Merdeka begitu. saya kira iyalah, nggak mungkin Pak Prabowo mau di sana dan kemudian membiarkan Anies untuk menguasai kawasan Monas begitu ya. Oke, menarik ya, Mbak Agi, apalagi kalau usulnya Ridwan Kamil kemudian apa Istana Negara dijadikan kantor gubernur kan, ini jadi tambah bikin thrillit betul gitu ya. Kalau Prabowo pulang ke Jakarta bisa bingung tuh mau di mana nih. Ya, saya kira itu Iya ya, iya. itu dari situ aja kita gambarannya kita tahu bahwa IKN ya nggak akan jadi ibu kota dalam waktu dekat ini dan Mmm, mungkin juga dalam waktu yang nggak panjang juga mungkin akan dilupakan lah ide-ide dari Pak Jokowi itu kalau lihat situasinya sekarang konstelasi politik dan juga terutama APBN kita, gitu ya Mbak Aki ya? iya iya, perpresnya aja juga nggak Ya. dibuat-buat dan tidak turun. Ya. Oke, Mbak Agi, sampai kita ketemu lagi esok. Terima kasih atas kebersamaan Anda, terima kasih atas doa-doa Anda, doa-doa yang terbaik juga buat Anda semua dari kami. Saya Hersuna Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda, tetap salam 0%. Oh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.